Hi everything. Hello everyone, welcome back to my welcome. Balik lagi sama gue Ari. Dan di video kali ini gue akan bahas beberapa gerakan latihan yang bisa kita lakukan selama masa quarantine ini. Lagi-lagi kita masih di dalam masa quarantine, dan apalagi sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan gerakan-gerakan ini sambil menunggu buka puasa, atau setelah sholat isya, atau setelah sholat tarawih bagi yang menunaikan. Tapi sebelum kita lanjut, please subscribe dulu channel ini dan like juga videonya. In 3, 2, 1, subscribe. Oke? Udah? Udah? Thank you. Intro dulu. Jadi sebenarnya video ini gue tujukan kepada teman-teman yang kemarin baru sempat manjat, belum lama manjat, baru lagi semangat-semangatnya, tapi harus berhenti karena corona banget. Tapi setidaknya kita masih punya muscle memory yang biasa kita gunakan ketika melakukan pemanjatan. Tapi gerakan-gerakan ini juga sebenarnya tidak hanya untuk pemanjat. In general, gerakan-gerakan yang ada di video ini juga bagus untuk teman-teman yang ingin melatih upper body strength. Dan ada satu gerakan nanti yang melatih spine kita atau rotation tulang belakang kita. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip supaya nggak ketinggalan informasinya. Seperti yang udah gue mention tadi, jadi gerakan kita kali ini akan lebih fokus pada beberapa gerakan yang mirip ketika kita melakukan pemanjatan. Tapi gue nggak ngomongin endurance ya, sayang sekali endurance kita pasti turun, kecuali teman-teman punya papan boulder sendiri di rumah, jadi kalian bisa tetap latihan untuk menjaga endurance. Tapi buat yang kayak saya yang tidak punya papan boulder, kita harus terima kenyataan bahwa endurance kita bakalan turun, atau turun banget, hancur lebur, terjun bebas, ketabrak, meninggal, gantung diri, end of story. Until next time, bye. Yaudah, karena dari tadi gue udah kebanyakan BCT, jadi langsung aja ke gerakan yang pertama. Tapi sebelum mulai, kita stretching dulu. Mulai dengan memutar pergelangan tangan 8 kali ke kanan dan 8 kali ke kiri. Selanjutnya kita stretch forearms kita. Tangan kanan dulu, arah sebaliknya. Tangan kiri, arah sebaliknya. Ya, sekarang kita putar. Ini fokusnya harus terasa di forearms ya, stretching yang ini. Selanjutnya adalah kita stretch bahu sedikit. Nah, setelah itu kita putar bahu 6-8 hitungan. Selanjutnya kita regangkan paha. Sebenarnya pada gerakan ini tangan kita tuh bukan cuma ditaruh di paha, tapi juga kita bantu dorong. Itu tangan kanan kita dorong paha kanan dan tangan kiri kita dorong paha kiri. Jadi biar makin meregang dia, biar makin terbuka hipsnya. Sekarang tangan kanan kita dorong paha kanan dan bahunya kita kedepanin sambil hipsnya juga kita puter gitu. Begitu juga arah sebaliknya, kita stretch our back, tangan kirinya juga ikut dorong kaki kirinya. Gerakan terakhir, kita pegang tumit, hitung 6-8 hitungan. And that's it guys. So let's jump into our first exercise. Kita mulai dengan posisi push up dulu, lalu lakukan gerakan memutar ke kanan dan 8 ke kiri. Nggak usah terlalu cepet, tapi juga nggak terlalu lama juga.
Gerakan ini bisa menguatkan pergelangan tangan kita, yang mana kekuatan pergelangan tangan juga penting ketika kita memanjat gitu, terutama untuk gerakan-gerakan yang ngehap. Ngerti kan maksudnya? Gerakan-gerakan ngehap. Iya, ngerti lah ya. Ngerti kan maksud gue. Tapi bukan ngehapnya Saipul Jamil ya, beda itu. Dari gerakan ini kita bisa akhiri dengan downward dog, dan bisa ditambahkan juga dengan menggerakkan pinggul sedikit seperti itu untuk lebih meragangkan pinggul dan lower back. Next exercise is push-ups. Ya, ini push up biasa aja sih, kita lakukan sebanyak 10 kali dikali 3 set. Gerakan selanjutnya adalah slow push up. Nah, di gerakan ini sebenarnya kita nggak harus lambat yang super lambat gitu, karena sebenarnya itu berat dan emang akunya nggak kuat. Tapi setidaknya temponya diperlambat dibanding regular push up. Jadi kita bisa atur temponya sesuai tenaga kita masing-masing. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 5 repetisi aja. Move on to the next exercise. Ini namanya lizard push up. Gerakan ini tuh mirip-mirip ketika kita melakukan heel hook gitu. Jadi buat teman-teman yang belum bisa heel hook, mungkin bisa belajar gerakannya dulu dari latihan ini. Kita mulai dari posisi push up biasa, lalu salah satu kaki kita maju ke depan samping badan. Nah, misalnya kita mau mulai dengan tangan kanan dulu, berarti kaki kiri yang maju. Pastikan arah kaki yang maju yang di samping itu bukan ke arah depan ya, bukan ke arah jam 12, tapi ke arah jam 9 kalau yang maju tuh kaki kiri. Nah, untuk kaki yang di belakang yang lurus itu usahakan sejajar dengan tangan kanan kita atau bisa lebih lebar sedikit. Yang penting jangan terlalu mepet ke dalam gitu, jangan terlalu mepet ke kaki yang maju itu, karena kita bakalan nggak balance badannya. Ada 2 opsi pada latihan yang ini. Kalau nggak kuat tangan langsung di belakang kayak gini, kita boleh pakai tangan yang satunya untuk ngebantu kita. Dalam video ini gue menggunakan tangan kiri untuk membantu gue naik dengan cara menekan tangan kiri gue ke paha. Selagi kita push, kita juga tekan bantuan tangan kiri kita tuh neken ke paha. Nah, pastikan setiap gerakan naik itu tekanannya sama antara tangan dan kaki. Jangan terlalu neken di tangan atau jangan terlalu fokus di kaki juga, tapi pushnya tuh kekuatannya sama di tangan dan kaki. Ini gerakan terakhir, and this is my favorite. You gonna love this. Oh my god, oh my god. Jadi kita mulai dengan lurusin tangan nempel ke dinding, lalu mulai putar badan kita pelan-pelan. Oh, asli. Gerakan ini tuh enak banget untuk tulang punggung kita, supaya ketika kita manjat di jalur roof, badan kita tuh udah terbiasa dengan gerakan-gerakan tersebut. Ya kan, teman-teman mungkin ngeh kan kalau misalnya kita manjat di roof tuh kadang apalagi kayak keluar roof gitu, badan kita tuh harus ya agak ngeliuk gitu. Nah, latihan ini tuh
enak banget untuk ngelatih gerakan seperti itu. Gak usah buru-buru, rasain setiap putarannya. Nah, pastikan juga tatapan kita tuh ke arah tangan yang nempel ketika berputar, supaya kita lebih gampang dan nyaman ketika muter. Nah, itu tadi gerakan-gerakannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan membantu kalian supaya teknik kita setidaknya nggak hilang-hilang banget, atau gerakan-gerakan badan kita itu nggak hilang-hilang banget gitu, muscle memorinya. Yaudah, like aja video ini kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Share ke teman-teman kalian supaya teman-teman pemanjat kita yang baru tetap bisa berlatih di rumah. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share juga, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan ketika gue upload video terbaru. That's it guys, see you on the next video. Bye. Kita berlatih di rumah